Salam dalam kebajikan. Nama saya Suryanto BSc SH, Sekretaris Matakin Kalimantan Barat, dan juga sebagai salah satu pendiri MABT Kalimantan Barat. Hari ini awal bulan Juni 2020. Nah, saya akan mencoba membahas tentang new normal. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kata new normal. Sebetulnya apa itu new normal? Nah, definisi daripada new normal adalah suatu perubahan perilaku. Suatu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Nah, namun perubahan itu harus dibarengi dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan, yaitu dengan menyesuaikan pola hidup. Menyesuaikan pola hidup hingga ditemukan vaksin guna untuk menangkal virus corona. Nah, kalau kita telusuri lebih mendalam, cukup banyak negara yang telah menerapkan new normal ini. Di antaranya ada India, ada Bangladesh, Singapura, dan juga ada beberapa negara di Eropa. Tujuan dari new normal adalah suatu kebijakan pemerintah untuk membuka kembali kegiatan ekonomi, sosial, kegiatan publik lainnya secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang ada. Selain itu, new normal juga merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya. Nah, setelah kita dianjurkan stay at home, tahapan berikutnya adalah new normal. Agar apa? Agar warga dapat beraktivitas di rumah. Dulunya kita diminta untuk beraktivitas di rumah. Sekarang setelah ada new normal, kita dapat beraktivitas di luar dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan. Nah, negara kita, Republik Indonesia, tentu juga akan menerapkan kebijakan new normal. Dan kita lihat bahwa negara lain juga demikian. Kenapa negara kita juga menerapkan hal ini? Agar negara tetap mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai konstitusi. Oleh karena itu, negara mengeluarkan kebijakan new normal sebagai langkah antisipasi terhadap transisi pengendalian COVID-19. Nah, adapun langkah-langkah yang diterapkan itu ada 5 fase atau 5 tahap. Nah, tahap pertama berlaku dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 8 Juni 2020. Nah, kurang lebih 1 minggu. Nah, dalam tahap pertama ini ada 4 poin yang menjadi sangat penting, yakni 1, poin yang pertama, semua industri dan jasa bisnis beroperasi sesuai dengan social distancing. Nah, maksudnya itu jaga jarak, sesuai dengan persyaratan kesehatan. Nah, poin yang kedua, toko, pasar, dan mal itu belum boleh beroperasi kecuali toko-toko yang menjual masker dan fasilitas kesehatan lainnya. Dan poin yang ketiga, sektor kesehatan beroperasi penuh dengan memperhatikan sistem kesehatan. Dan poin yang keempat, berkumpul maksimal cuma 2 orang di dalam suatu ruangan. Ya, kalau kita memperhatikan untuk kebaikan kita, ini perlu kita ikuti saran dari pemerintah, anjuran dari pemerintah. Begitu juga olahraga itu di luar ruangan belum diperbolehkan. Nah, itu tahap pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 8 selama 1 minggu. Tahap kedua ini berlaku dari tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 15 Juni. Berarti 1 minggu juga. Jadi tahap pertama 1 minggu, tahap kedua juga 1 minggu. Nah, tahap kedua ini ada 3 poin yang menjadi perhatian pemerintah. Poin yang pertama, toko, pasar,
dan mal itu diperbolehkan untuk buka. Nah, pembukaan toko-toko tanpa diskriminasi sektor dan menerapkan protokol ketat. Nah, maksud dari tanpa diskriminasi sektor, nah tahap pertama itu kan dua jenis toko, yaitu toko masker yang jual masker dan yang menjual alat kesehatan baru boleh buka. Tapi tahap kedua ya dari tanggal 8 sampai tanggal 15 Juni itu semua toko boleh buka tanpa kecuali. Jadi tanpa diskriminasi. Itu pada poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua adalah usaha dengan kontak fisik itu belum boleh beroperasi. Nah, kira-kira contohnya apa? Yang ada sentuh fisik itu biasanya seperti pangkas rambut, salon, ya spa dan lain-lainnya. Nah, itu masih belum boleh beroperasi. Nah, poin yang ketiga, kegiatan berkumpul dan olahraga outdoor ya di luar ruangan itu belum diperbolehkan. Ya, kegiatan berkumpul dan olahraga ya, belum diperbolehkan khusus di luar ruangan. Tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga ini berlaku dari tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 6 Juli 2020. Berarti 3 minggu. Nah, tahap pertama 1 minggu, tahap kedua 1 minggu, tahap ketiga ini 3 minggu. Ini yang paling lama. Nah, ada 5 poin. 5 poin pada tahap ketiga ini. Nah, poin yang pertama, toko, pasar, dan mall tetap pada tahap kedua. Maksudnya adalah boleh buka. Ya. Nah, terus evaluasi pembukaan salon, spa, dan lain-lain dengan protokol ketat. Nah, waktu tahap kedua nggak boleh buka salon, spa, dan lain-lain. Nah, tahap ketiga dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 6 Juli itu boleh buka. Yaitu salon, spa, ya, barbershop, dan lain-lainnya. Itu dengan protokol yang ketat, ya, dengan pengaturan yang ketat. Berikutnya poin yang kedua, kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan menjaga jarak. Nah, begitu juga kegiatan kebudayaan. Nah, poin yang ketiga, kegiatan pendidikan di sekolah ya dilakukan dengan sistem shift, sistem pergantian. Nah, sesuai dengan jumlah kelas. Jadi anak-anak dari SD sampai SMA, mungkin juga perguruan tinggi. Nah, tanggal 15 Juni sampai tanggal 6 Juli itu sudah ya, kegiatan-kegiatan pendidikan sudah mulai diberlakukan. Nah, ya minimal juga murid-murid juga harus menjaga diri, ya termasuk yang dulu sering dianjurkan jaga jarak, cuci tangan, ya, jangan menyentuh wajah sendiri dan lain-lainnya. Agar apa? Agar terhindar dari pemaparan COVID-19. Nah, poin yang keempat, olahraga outdoor atau di luar ruangan, nah itu diperbolehkan dengan protokol juga. Jadi olahraga ya di luar ruangan diperbolehkan. Nah, terakhir poin yang kelima ya evaluasi pembukaan tempat-tempat pernikahan. Jadi misalnya orang mau nikah ya dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 6 Juli. Nah, tempat-tempat untuk mengadakan pernikahan sudah boleh. Begitu juga ulang tahun ya dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Tapi biasanya dibatasi 10 orang. Mungkin ada keadaan lah ya. Tapi yang dianjurkan ini dibatasi 10 orang. Nah, itu untuk tahap ketiga dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 6 Juli 2020. Tahap ketiga ini 3 minggu lamanya. Tahap keempat ini berlaku dari tanggal 6 Juli sampai tanggal 20 Juli 2020. Berarti selama 2 minggu. Nah, tahap keempat ini ada 6 poin. 6 poin yang menjadi perhatian pemerintah. Poin yang pertama adalah pembukaan kegiatan ekonomi seperti pada
tahap yang ketiga. Berarti sudah nggak begitu masalah ya, sama dengan pada tahap ketiga dengan tambahan evaluasi. Jadi ada penilaian-penilaian tertentu, mungkin disesuaikan dengan perkembangan pencegahan COVID-19 ini. Nah, poin yang kedua itu pembukaan bertahap. Restoran, kafe, bar, ya, tempat gym, dan lain-lain dengan protokol kebersihan yang ketat. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kegiatan outdoor atau di luar ruangan lebih dari 10 orang. Nah, tahap yang ketiga ini kurang lebih 10 orang. Kalau tahap yang keempat boleh lebih dari 10 orang. Nah, poin yang keempat itu pelesir tentang mengadakan perjalanan keluar kota. Nah, perjalanan keluar kota ini dengan pembatasan jumlah penerbangan. Nah, itu sih urusan Menteri Perhubungan dan urusannya dengan maskapai penerbangan. Poin yang kelima yaitu tentang kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah ini dilakukan dengan jemaat yang terbatas. Nah, ini juga mungkin dilihat dari perkembangan. Kalau misalnya terpaparnya makin kurang, nah itu bisa diadaptasikan. Ya mudah-mudahan semakin hari semakin berkurang, malahan kalau bisa tidak ada. Jangan kebuat kalau bisa tidak ada. Nah, poin yang keenam, membatasi kegiatan berskala lebih dari yang disebutkan. Jadi ada pembatasan kegiatan skala-skala besar. Tahap yang kelima. Tahap yang kelima ini berlaku dari tanggal 20 Juli sampai 27 Juli 2020. Berarti kurang lebih 1 minggu. Nah, tahap yang kelima ini adalah tahap yang terakhir. Itu ada 3 poin yang menjadi perhatian pemerintah. Nah, poin yang pertama adalah evaluasi untuk tahap keempat. Jadi karena ini tahap kelima, ya tahap yang terakhir, maka tahap keempatnya harus dievaluasi, harus dinilai, ya bagaimana kondisi di lapangan, ya terus penerapannya seperti apa. Dan juga tentang pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi lain dalam skala besar. Nah, kalau misalnya keadaan sudah memungkinkan untuk lebih besar, ya semua dibuka. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, akhir Juli atau awal Agustus, nah seluruh kegiatan ekonomi ya sudah dibuka. Jadi awal Agustus seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka. Nah, tapi tetap mempertahankan protokol dan standar kebersihan dan kesehatan yang ketat. Nah, itu poin yang kedua. Nah, poin yang terakhir, yang ketiga, evaluasi secara berkala. Jadi dinilai terus sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan kepada masyarakat atau warga masyarakat Indonesia. Ini adalah tahap yang kelima dari tanggal 20 Juli sampai tanggal 27 Juli 2020. Nah, ini ada 5 tahap new normal, ya, yaitu dari tanggal 1 Juni, tanggal 1 Juni 2020 hingga tanggal 27 Juli, ya, tanggal 1 Juni sampai tanggal 27 Juli 2020. Berarti berapa lama? 2 bulan. Dari tahap pertama sampai tahap yang kelima itu kurang lebih 2 bulan. Nah, semoga kita semua warga masyarakat yang baik ya dapat mengindahkan dan turut serta mensosialisasikan ya new normal ini agar negara kita dapat segera terbebas dari COVID-19. Demikian penyampaian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih ya, salam dalam kebajikan.